Oke, diamkan selama 15 menit. Selamat pagi sahabat. Hari ini Senin tanggal berapa ya? 17. Tanggal 17 Mei 2021. Beli mau mengajak sahabat melihat ternak. Kemarin ada yang bertanya, Beli, mengapa telurnya nggak pernah ditaskan seperti itu? Bagi sahabat yang sudah menonton lama video Beli, pasti sudah tahu bahwa di musim hujan Beli tidak pernah menetaskan telur dari ayam maupun bebek. Akan tetapi ketika masuk musim kemarau, Beli pasti menetaskannya untuk regenerasi berikutnya. Nah, di sini Beli perlihatkan bagaimana Beli membuat. Nah, sahabat, jadi Beli membuat sarangnya. Kalau di sini disebutnya sebagai bembengan atau sarang yang ini, sahabat. Nah, ada dua jenis sarang yang Beli bikin. Yang satunya adalah sarang yang Beli bikin di bawah, di pojokan, jadi rata dengan tanah, sahabat, atau di atas tanah seperti itu. Kemudian yang satunya lagi Beli bikin yang seperti ini, jadi agak di atas. Nah, mengapa seperti itu? Karena untuk entok, untuk bebek biasanya lebih suka menggunakan sarang yang di bawah seperti ini. Mereka nggak doyan untuk naik kemudian cari sarang, itu enggak. Nah, tapi untuk ayam kampung, kita cek apakah sudah telurnya. Nah, sudah ada, sahabat. Jadi di sini ayam kampung sudah mulai bertelur. Kemudian di bawah sini ini adalah kemungkinan telur bebek atau entok. Kemungkinan juga bercampur. Karena apa? Karena memang Beli di sini memelihara entok, bebek, juga pejantannya itu nyampur, sahabat. Kadang-kadang ada kawinan antara bebek dengan entok juga. Jadi terserahlah, yang penting nanti semua hasilnya ini tentu saja akan menjadi sumber protein bagi kami sekeluarga. Jadi kami tidak terlalu memilih apakah nanti kami akan mengkonsumsi bebek atau entok. Yang jelas semua hasil dari persilangan maupun perkawinan ini adalah dari ternak yang dibesarkan secara organik. Kita lihat yang di sana. Yang di sana sepertinya belum, tapi di sana sudah ada bulu, berarti sudah dicek sebelumnya oleh si ayam, mungkin akan dijadikan sarang untuk bertelur, sahabat. Pagi ini kita juga mau panen kelentang. Kalau di Bali disebutnya kelentang, buah dari ini. Nah, yang ini buah dari kelor, tanaman kelor. Jadi kalau di Bali disebutnya kelentang. Kalau di daerah sahabat namanya apa ya? Buah dari tanaman kelor. Ini enak banget kalau kita bikin sayur. Yuk, semangat bunda. Woi, panen banyak kita. Nah, lucunya ketika kita tadi cari kelentang, ternyata di bawah malah si bebek itu bertelur. Bebek atau ayam kampungnya itu bertelur. Bebek. Ambil yuk. Ini dia bertelurnya nggak di sarang, berarti bukan induk yang sama. Mungkin ini bebek yang lain. Yaudah, ambil deh. Oke, sahabat, pagi ini Beli mau memberikan materi yang ringan-ringan saja, sahabat ya. Jadi kalau materinya berat terus nanti kita sendiri akan kelenger. Di depan sini, di depan layar HP sahabat ini ada serbuk kayu, sahabat. Jadi serbuk kayu ini memang manfaatnya banyak sekali, sahabat. Jadi yang sudah sering melihat video-video Beli, terutama pada saat Beli membuat kompos, sering sekali Beli melibatkan serbuk kayu ini dalam proses pembuatan kompos. Karena memang serbuk kayu ini sangat penting sekali, salah satu elemen yang sangat penting dalam pembuatan kompos, membantu pembuatan kompos menjadi lebih maksimal. Karena serbuk kayu ini mewakili dari unsur karbon, sahabat. Jadi bedakan, sahabat ya, mana serbuk kayu, mana serutan kayu. Apabila itu serutan kayu adalah teksturnya itu lebih besar-besar, sahabat. Serutan kayu biasanya Beli gunakan sebagai mulsa alami. Jadi kalau serbuk kayu ini
Beli biasanya gunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kompos. Ini biasanya beli campur dengan bahan-bahan hijauan yang mewakili dari unsur nitrogen. Nah, pagi ini beli akan memperlihatkan salah satu manfaat dari serbuk kayu ini, sahabat. Salah satunya adalah sebagai media untuk tanaman yang kita stek. Jadi pada fase stek, beli akan menggunakan serbuk kayu ini sebagai media. Kebetulan pagi ini istri akan melakukan stek pada tanaman lemon. Nah, lemon itu pun dulunya beli stek, yang sekarang beli akan stek, dulunya juga hasil daripada stek yang juga menggunakan cara yang sama. Oke, langsung aja Bunda. Nah, kita pertama masukkan dulu, siapkan dulu sahabat ya. Ini adalah botol air mineral bekas ukuran gelas sahabat, atau ini juga bisa sahabat gunakan bekas dari apa ya, minuman kekinian boba itu. Nah, kemudian sahabat, serbuk kayu ini, serbuk kayu yang tadi kita ambil satu botol ini, kita basahi dulu. Nah, jadi sebelum kita gunakan sebagai media tanam, kita basahi dulu agar benar-benar lembab serbuk kayu ini. Usahakan teksturnya seperti ini sahabat ya. Tidak terlalu lembek juga, tapi juga tidak kering. Jadi ini sangat baik dalam menyimpan air yang nantinya akan membantu proses sprout dari tanaman yang akan kita stek. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah tadi. Nah, oke, kira-kira seperti ini sahabat ya. Bawahnya beli nggak lubangin sahabat ya, karena emang kita menginginkan media yang selalu lembab. Nah, ini adalah contoh dari tanaman yang dulu beli perlakukan dengan metode yang sama. Ini adalah tanaman lemon dan sudah berbuah sahabat, seperti ini. Dan sekarang beli akan melakukan juga proses yang sama, beli akan stek lagi tanaman lemon ini. Kemudian cabang atau batang dari lemon ini yang kita stek sahabat, bisa masukkan ke dalam, ini ada aloe vera atau lidah buaya ya, kita masukkan, kemudian kita biarkan selama 15 menit. Oke, satunya lagi. Nah, ini. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindarkan tanaman kita, terutama luka di sini sahabat, luka bekas potongan ini terinfeksi oleh hal-hal yang kita tidak inginkan sahabat. Bisa oleh bakteri maupun oleh jamur. Jadi setidaknya dengan melakukan hal ini, yang pertama kita bisa mempercepat terjadinya pertumbuhan akar. Yang kedua, kita bisa menjaga tanaman kita agar tidak mudah terinfeksi oleh bakteri maupun jamur, karena gel yang ada di dalam lidah buaya ini sungguh sangat baik dalam mencegah hal tersebut. Oke, diamkan selama 15 menit. Nah, oke, setelah 15 menit kita buka, kemudian kita akan tanam langsung ke sini, ke media tadi. Oke. Pasti banyak yang bertanya mengapa beli tidak menyayat bagian bawahnya ini sahabat. Karena biasanya kalau kita menyetek, pasti kita akan sayat bagian bawahnya ini. Nah, untuk lemon sahabat, beli tidak melakukannya. Karena apa? Karena itu rentan banget. Jadi kita tidak usah melakukan penyayatan bagian kulit paling luar ini, karena kalau untuk tanaman yang lain misalkan seperti bunga kembang kertas, itu beli tentu saja akan menyayat bagian kulit bagian bawah ini. Akan tapi untuk tanaman lemon, terlebih batang yang kita gunakan ini masih belum begitu tua sahabat, beli tidak melakukannya. Jadi kita langsung saja tancapkan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, beli akan menutup ini juga dengan botol yang sama atau gelas yang sama sahabat. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tutup atau seal dengan menggunakan selotip. Oke, hasilnya seperti ini sahabat ya. Kita benar-benar tutup rapat tanpa ada lubang sama sekali di bawah maupun di atas sahabat.
Nah, kemudian hasilnya akan kita lihat dalam kurang lebih 3 minggu. Selama 3 minggu kita biarkan saja ini di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Kemudian biasanya akan menjadi seperti ini dalam kurun waktu 3 minggu. Nah, sudah mulai tumbuh. Nah, kita akan buka ini sahabat ya. Kita akan buka, yuk. Setelah muncul daun dari tanaman yang kita stek, usahakan untuk langsung dibuka tutupnya. Jangan sampai terlambat, karena bila terlambat maka daun bisa gosong sahabat. Karena apa? Karena penguapan di dalam wadah ini begitu tinggi, sehingga hawa panasnya bisa membuat daun ini menjadi terbakar seperti itu. Nah, yang penting ketika sudah muncul daun, sahabat silahkan buka, tutup bagian atas, dan silahkan sahabat bisa taruh di ruangan yang terkena sinar matahari. Meskipun untuk 1 minggu pertama jangan dulu terlalu memberikan sinar matahari yang terlalu terik sahabat ya. Oke, ini sudah pasti ada akarnya sahabat. Sudah pasti ada akar yang tumbuh dari tanaman yang kita stek ini. Nah, kapan kita bisa pindah tanamkan ke dalam pot maupun ke dalam media tanam? Kita akan pindahkan ketika jumlah daunnya sudah lebih banyak sahabat. Kemungkinan sekitar 2-3 minggu dari sekarang baru beli akan pindahkan ke dalam pot maupun ke lahan. Jadi sabar sahabat ya, sampai jumlah daunnya lebih banyak dan daunnya pun menjadi lebih lebar, baru kemudian kita bisa pindahkan. Nah sahabat, akhirnya sudah jadi semua menu pagi ini. Menu sarapan beli pagi ini. Jadi ini namanya sayur apa bunda? Sayur kelentang. Isi bumbu apa ya? Bumbu genep khas Bali. Terus juga kita pakai ayam. Nah ini pakai ayam joper sahabat. Jadi ayam joper sebentar lagi akan beli perlihatkan seperti apa itu wujudnya ayam joper. Yang jelas kita besarkan secara organik. Nah ini ayam goreng. Ayam goreng juga ini ayam joper sahabat. Nah kayak gini, mantap banget. Jadi dagingnya tuh gurih banget. Dan digorengnya pun sahabat ya, digorengnya pakai tungku. Terus wajannya juga wajan tanah liat, sehingga itu warnanya itu beda sahabat. Jadi agak kemerahan, terus crispy banget sahabat. Nah, kayak gini, mantap. Beli udah nggak sabar. Nasi hangat, sayurnya masih mendidih. Iya. Nah, karakternya kayak gini nih, tuh. Panas. Jadi kita nanti makannya itu nggak usah nggak usah dibelah, tapi tinggal disedot aja, dikenyot gitu. Nanti itu kita dapatkan semacam bijinya seperti itu sahabat, sama ada apa ya? Kayak dagingnya di dalam itu, tapi kita nggak makan bagian luarnya ini sahabat. Tapi bagian dalamnya kita tinggal sedot saja, nanti dapat deh di mulut kayak gitu sahabat. Nah terus ini ayamnya crispy banget, mantap ya. Kita gorengnya dengan tungku. Ayamnya juga ayam organik. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini sahabat. Semoga bisa menginspirasi. Bagi sahabat yang belum sarapan, silahkan sarapan. Mari kita hidup secara organik sahabat, karena hidup secara organik selain menyehatkan juga membahagiakan dan juga menghematkan. Oke, sampai jumpa di video beli selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.